Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Dan akhirnya, Lintian pun mokat. Gak, suamiku, bangunlah. Aku tidak akan membiarkanmu. Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku seharusnya tidak meragukan cintamu, suamiku. Gak peduli berapa lama, aku akan menemukan reinkarnasimu. Aku tidak akan naik sebelum menemukanmu. Aku menghabisi suamiku sendiri, pria yang paling aku cintai, dengan tanganku sendiri. Untungnya ini hanyalah ilusi hati. Jika tidak, ilusi dari malapetaka pikiran ini mengerikan sekali. Aku membuat suamiku sendiri menjadi musuh alamiku, si kaisar iblis. Bagaimana mungkin suamiku yang mortal itu seorang iblis? Selain itu, bagaimana mungkin iblis yang sombong jatuh cinta pada gadis biasa? Hanya tersisa satu langkah lagi. Kemajuanku lumayan cepat. Enggak. Aku tiba-tiba rindu suamiku. Aku harus cepat mencari dia. Setelah membasuh diri, aku akan memeluk suamiku sepuasnya. Aku tidak ingin ditinggalkan olehnya. Aku harus membuat suamiku menjadi kultivator. Sekarang kita pergi ke kediaman Raja Wu. BTW ini... Oke, Raja Wu mungkin baru ya. Ada seseorang yang datang. Selamat datang Tuan Muda. Mereka semua menyapa Tuan Muda yang baru datang nih. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Nah, terus seseorang berkata, Tong Er kembali. Kakek senang sekali. Tong Er, oke, gue panggil Tong Er. Ya, tunggu namanya lah ya. Belum dikenalin soalnya. Tong Er berkata, salam kakek. Selamat karena telah memasuki tingkat ke-8 alam malapetaka ilahi. Gak ada yang lebih baik dari melihat cucuku kembali. Salam ayah dan ibu. Bagus Tong Er, kau berhasil selamat dari malapetaka angin meski di usia 20 tahunmu. Ada lagi nih yang datang. Cucuku sudah kembali. Di sini ada kakeknya lagi mungkin ya. Ini yang kanan nggak tahu siapa. Orang yang kanan berkata, kakek juga kemari untuk menemuimu. Salam kakek, kenapa kita terus di luar? Mari kita masuk. Iya, tentu. Ayo masuk. Akhirnya mereka membuat sebuah perayaan. Tong Er berkata, kakek, aku dengar Kaisar Shen Feng sudah mencapai alam malapetaka ilahi. Dia juga menghabisi saudaraku yang berada di tingkat kedua alam malapetaka ilahi. Cucuku, kau juga seumuran dengan dia. Kau sudah berlatih di tanah suci seperti akademi kuno Chongzhou sejak kau kecil. Dengan kualifikasi luar biasa, berhasil selamat dari malapetaka angin itu sudah sangat hebat. Tapi Li Xiyu atau Si He memang kekurangan sumber daya di Nanzhou yang kecil. Spiritual energi itu jauh lebih kecil dari Chongzhou, dan itu memang hal yang luar biasa. Orang yang itu tuh yang rambutnya panjang tuh berkata, Tong Er tiba-tiba membahas Kaisar Shen Feng. Apa kau memikirkan sesuatu? Tanpa dukungan ataupun sumber daya, hampir tidak mungkin untuk selamat dari malapetaka angin di umur segini. Mungkin Kaisar Shen Feng ini memiliki warisan tersembunyi. Gimana? Terus jadi kau ingin bergerak? Enggak. Meski kita 4 Raja Agung tidak memikirkan Kaisar Shen Feng dengan serius, meski begitu, dia tetaplah Kaisar dinasti Shen Feng. Itu akan merugikan bagi kekaisaran. Kakek, apa kau pikir aku seberani itu? Hanya saja umur Tong Er dan dia hampir sama, dan kita berdua juga jenius. Akan bagus jika kedua kakek bisa membantu pelamaranku. Kurasa ini memang sudah waktunya Tong Er untuk menikah. Tong Er adalah murid sejati pertama di akademi kuno. Aku juga memiliki dukungan kedua raja. Kurasa Kaisar Shen Feng ini cocok sekali untukmu. Itu memang ide bagus.
Kaisar Shenfeng memang cocok dengan keluarga kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita secepatnya pergi untuk melakukan pelamaran pernikahan. Ting, tentu saja. Haha, aku senang sekali. Bersulang, kakek. Terima kasih banyak atas kerja keras kalian untukku. Sekarang kita pergi ke halaman belakang kediaman Lin atau Lin Tianhong. Mereka berdua lagi berdansa. Lagi dansa, tiba-tiba tulang punggungnya patah. Aduh, suami, ada apa denganmu? Loh, bagaimana bisa kamu memutar pinggangmu? Apa karena kau semakin aktif akhir-akhir ini? Aku masih bisa melakukan hal ini. Suamiku, istri, dalam hati Lin Tian, apa ada yang salah denganmu hari ini? Kenapa kau tiba-tiba bersemangat? Ini seperti kau sudah menempuh hidup dan mati. Istriku, apa yang sebenarnya terjadi? Si He menjawab, tidak ada, aku hanya rindu padamu. Dalam hati si He, Enggak. Bagaimana mungkin suamiku adalah kaisar iblis? Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku. Suamiku, kenapa kau tidak menyerangku? Kau menantangku. Nah, lanjut. Dia berkata, suami, berjanjilah, gak peduli apapun yang terjadi. Kau gak boleh meninggalkanku. Lin Tian merespon, jangan khawatir. Suamimu ini tidak akan pernah pergi. Aku akan selalu berada di sisimu. Sekarang kita pergi di istana Shenfeng. Seseorang berkata, melaporkan, Raja Wu dan Raja Yu datang untuk menemui Kaisar Shenfeng. Raja Wu dan Raja Yu kemari. Cepatlah, sampaikan pesannya. Dalam hati seorang prajurit, ini Raja Wu dan Raja Yu memang hebat. Mereka bahkan membawa 3 kultivator di alam malapetaka agung. Sejak kapan mereka sekuat ini? Dalam hati orang yang ini, tapi belum dikenalin. Tapi gue lupa nih, sebenarnya udah diperkenalin di episode sebelum-sebelumnya. Cuma gue lupa apa yang belum dikenalin. Intinya orang inilah. Dalam hati orang ini, Kaisar Shenfeng apa sekuat itu sampai melawan dinasti Tianlong demi menolak lamaran pernikahan dari mereka. Mereka tidak lemah. Sayangnya, keluarga Patua ini dilindungi oleh dewa jahat. Keluarga Raja Wu juga didukung Akademi Kuno. Selain itu, master dari 7 alam malapetaka agung juga dibawa kemari. Dengan semua ini, aku yakin Kaisar Shenfeng akan setuju untuk menyatukan keluarga ini. Wah, ada karakter yang udah lama banget gak muncul. Udah gitu komiknya udah lama gak gue bahas. Repot nih nyari namanya nih. Oke, ketemu, namanya Fu Tianyu. Dia berkata, Yang Mulia, Raja Wu dan Raja Yu tiba-tiba meminta kehadiranmu. Dengan arahan dan sumber dayaku, kau berhasil memasuki alam api ilahi. Bakatnya tidak terlalu buruk. Mereka kemari untukku. 4 raja dengan nama berbeda ini sudah 20 tahun lebih tidak muncul di pengadilan. Untuk apa mereka kesini? Fu Tianyu berkata, para menteri tidak tahu kalau mereka akan kemari. Jadi tidak ada informasi tertentu. Dalam hati si He, mereka sampai membawa master dari alam malapetaka ilahi kemari. Bagaimana mereka bisa memiliki master seperti ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Yaudah, biarkan mereka masuk. Baik, Fu Tianyu keluar dan berkata, Yang Mulia telah meminta Raja Wu dan Raja Yu untuk memasuki istana menemui beliau. Mereka berkata, memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar, gak perlu merendah. Cepat duduk, ada urusan apa kalian kemari? Cucuku, Wutong telah kembali dari Akademi Kuno. Dia membawa hadiah kepada Yang Mulia Kaisar. Si He merespon, oh benarkah? Kalau begitu, biarkan dia masuk. Aku menemui Kaisar Shenfeng. Dalam hati si He, karena dia adalah murid Akademi Kuno, apa itu sebabnya dia tidak bersikap sopan padaku? Lahir dengan 3 mata. Kenapa aku merasa mengenal nafasnya? Apa dia reinkarnator dari alam atas? Si kakek berkata nih kanan nih, Yang Mulia, cucuku telah melewati malapetaka angin. Dia adalah murid tertinggi dari Akademi Kuno di Chongzhou. Dia juga diberkahi mata ilahi. Kurasa Tong Er dan Yang Mulia cocok satu sama lain. Jadi kami kemari untuk melakukan pelamaran pernikahan. Aku gak punya rencana untuk itu. Jadi gak perlu dipikirkan. Mendengar itu, mereka berdua kaget. Dalam hati si He, bodoh sekali. Selain suamiku, kau pikir ada orang lain yang layak untukku? Dinasti Shenfeng telah mengalami berbagai kekacauan dan masih banyak yang mencari kesempatan itu. Sedangkan Tong Er adalah murid pertama di Akademi Kuno Chongzhou, anak kebanggaan surga. Dengan berkah dari istana Raja Wu dan Raja Istana Yu milikku, kita bisa bersatu. Dinasti Shenfeng pasti akan kembali ke masa kejayaan. Yang Mulia, apakah Anda tidak bisa melihat hal itu? Si kakek berkata, Yang Mulia, kami datang dengan tulus. Tolong jangan membuat susah kami. Dalam hati Tong Er atau Wutong tadi, aku bahkan menundukkan derajatku. Beraninya kau menolak? Dia mengaktifkan mata ketiganya kah? Si He berkata, Raja Wu, kau bilang ingin menikahkan cucumu. Oke, berarti Raja Wu itu yang ini ya. Raja Wu itu yang kakek. Mungkin yang ngatur lagi mungkin Raja Yu ya. Raja Wu, kau bilang ingin menikahkan cucumu. Tapi siapa cucu yang ingin kau nikahkan? Wutong itu bukan cucumu. Hah? Apa kau bilang? Raja Yu, bagaimana hubungan putrimu Yu Feng dan Yu Heng, keponakanmu? Apa kau tidak memberitahu Raja Wu hal itu? Mendengar itu, Raja Yu kaget. Hah? Omong kosong. Apa-apaan ini? Yang Mulia, apa kau berusaha memecah belah keluarga kami? Saya berkata, percaya atau enggak, ini semua akan terungkap dengan pengakuan darah.
Tong Er berkata, "Yang mulia, kau tidak seharusnya menyebar fitnah. Akan kulakukan pengakuan darah. Tidak mudah memecah keluarga Raja Wu dan keluarga Raja Yu. Oke, Raja Wu, giliranmu." Bahkan cucumu sendiri nggak takut. Bagaimana Yang Mulia Raja Wu? Oke, baiklah. Raja yang sesungguhnya tidak takut pada apapun. Terus akhirnya si Raja Wu mau. Terus pas di ini guys, di tes, ternyata darahnya nggak menyatu. Hah? Nggak menyatu? Hehe, aku menang. Raja Wu berkata, "Raja Yu, Pak Tua brengsek, akan kuhabisi kau." Raja Yu merespon, "Saudara Raja Wu, bahkan jika Tong Er bukan keturunanmu, kau sudah membesarkannya seperti cucumu sendiri." Ya, Raja Wu berkata, "Brengsek, akan kuhabisi kau dan putri lacurmu itu." Di sini, Tong Er langsung menyerang ke arah si Raja Wu. Kau berani menyerangku?" Tong Er berkata, "Darah kita tidak menyatu. Kau bukanlah kakekku. Aku bukan lagi keluarga Wu. Akan kubiarkan kau pergi karena hubungan masa lalu keluarga kita." Kau emang iblis. Bagus sekali. Mulai sekarang hubungan keluarga ini selesai. Ayo pergi Raja Wu, hati-hati di jalan. Tong Er berkata, "Hubungan keluarga Wu dan keluarga Yu terputus. Ini semua karenamu, Brengs." Raja Yu berkata, "Habisi dia." Tapi dengan cepat Fu Tianyu maju. "Apa kalian ingin memberontak?" Si He berkata, "Tianyu, santai aja. Biar aku yang menghadapi badut ini. Aku baru aja naik ke alam baru. Jadi aku akan mencobanya di sini." Hah? Setengah Allah menuju longevity? Hah? Bagaimana mungkin? Ini masih belum selama itu. Bagaimana kau bisa sampai di tingkat ini? Fu Tianyu berkata, "Selamat untuk Yang Mulia. Kekuatan Anda meningkat lagi. Keluarga Yu berani memberontak. Kalian akan dihapuskan." Dalam hati Raja Wu, "Hah? Apa ini kekuatan Yang Mulia? Pemberontak keluarga Yu pasti akan dihukum." Hei, itu kekuatan Yang Mulia Permaisuri. Umur panjang Yang Mulia. Permaisuri Shen Feng, meski kau kuat, kekuatanmu gak cukup untuk melawan 4 alam malapetaka ilahi. Kau tidak akan bisa menghancurkan keluarga Yu-ku. Ini kita pergi ke aula leluhur Raja Yu ya. Permaisuri Shen Feng benar-benar membuat kekacauan. Gadis kecil ini berani-beraninya menghancurkan wajah kami. Apa dia tidak memikirkan konsekuensinya? Sekarang kita kembali ke Lin Tian. Dalam hati Lin Tian, kenapa Permaisuri Shen Feng ini selalu menarik lebah? Kota ini menjadi semakin berisik. Apa aku harus bergerak agar dia tidak membuat kekacauan di kota Fengqing? Jika bukan karena melindungi istriku diam-diam, istriku pasti sudah diincar para serangga itu. Tapi kalau dipikir-pikir, istriku beruntung karena memiliki pria sepertiku. Si He berkata, 4 alam malapetaka ilahi, hanya 4 sampah di alam seperti itu. Apa yang perlu aku takutkan? Beraninya permaisuri kecil di pinggiran Nanco bicara seperti itu. Tiba-tiba datang nih Ratu Yu. Tadi Raja Yu, ini ratunya ya. Pelacur, beraninya kau mencemari reputasi putriku. Hah? Kau, Brengs, meski kematianmu sudah dekat, beraninya kau sombong itu. Kau bahkan tidak layak meski menjadi budak dari cucuku. Mendengar itu, si He langsung marah, lancang, dan langsung menyerang ke arah Ratu Yu. Dan Ratu Yu pun langsung, gue nggak tahu di sini kayak agak gosong, entah gue nggak tahu mau kata atau enggak ya. Intinya langsung tumbang. Hah, istriku, nenek, beraninya kau. Kau, raja ini akan menghabisimu. Dan si Raja Yu langsung mengeluarkan kekuatannya. Kekuatannya sangat kuat sampai-sampai menghancurkan istananya. Ini aroma dari alam iblis. Ternyata seorang Raja Wu adalah bawahan di alam iblis. Kurasa kau memang layak untuk mati di sini. Kau, matilah kau. Dan dengan cepat dia langsung menyerang ke arah si He. Hanya ini, si He dengan mudah menahannya. Apa kau gak terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu? Dan si Raja Yu langsung dihempaskan jauh. Ah, kakek, kau, apa yang kalian tunggu? Cepat, habisi dia. Dengan cepat, Tong Er dan juga bawahan-bawahannya, intinya dari keluarganya, semua maju menyerang ke arah si He. Dia kuat, kita akan serang bersama. Dasar bodoh. Heavenly Dragon Slash. Hah, tidak, cepat, lari. Dan orang-orang itu semua langsung terpotong. Ah, Tong Er, kita bukan lawannya. Ayo pergi. Terus si He menghampirinya. Kalian ingin pergi? Siapa yang mengizinkan hal itu? Tong Er berkata, Aku adalah murid sejati dari Akademi Kuno. Kau, apa kau berani menghabisiku? Jepret, dan si Tong Er langsung diinjek. Bukankah itu hanya Akademi Kuno? Kenapa kau harus takut? Aku tidak akan menyerah. Aku, Wutong, putra kesayangan surga. Aku tidak akan mokat di sini. Aku tidak akan. Lalu dia mengaktifkan mata ketiganya. Aku tidak akan menerima itu. Dalam hati Tong Er, tunggu, aku baru ingat bahwa aku adalah murid generasi ketiga dari sekte Immortal Chan, Kaisar Immortal bermata 3. Aku jatuh di pertarungan para immortal dan iblis. Setelah itu bereinkarnasi di sini. Oke, berarti bener guys dugaan dari si He. Kalau misalnya dia adalah reinkarnator ya tadi sebutannya. Gue lupa. Intinya seorang yang reinkarnasi dari pertarungan dulu. Yap, sama seperti si He sendiri.
Oh, ternyata kau adalah reinkarnasi murid dari Sita Immortal, Chan. Gak heran aku sedikit merasa familiar. Mata surgawi, nightmare, dia langsung menyerang ke arah si He. Dan di sini si He tiba-tiba seperti terhisap oleh serangan dari si Tong Er. Kakek, ayo pergi, itu akan memberikan kita sedikit waktu. Tapi si He dalam sekejap berhasil lepas dari serangannya. Tian Yu, pimpin pasukan surgawi dan pergi hancurkan kediaman keluarga Yu. Saya mematuhi perintah permaisuri. Kediaman Raja Yu telah melakukan pengkhianatan. Kaisar memberi perintah untuk menghukum mereka sebagai peringatan ke 9 klan. Di sini Tong Er langsung menyamar ya, menggunakan cape. Apa sih kau bahasa Indonesianya? Cape, kayak mantel gitu. Ibu, udah Tong Er, jangan gegabah. Dan mereka pun pergi. Sekarang kita pergi ke ribuan mil jauhnya dari kota Fengqing. Ada di sebuah gunung. Tiba-tiba gunungnya hancur. Dan ternyata yang menghancurkannya adalah si Tong Er, Li Sihe. Aku, Wutong, tidak akan melupakan dendam ini. Di sini Raja Yu menahannya. Tong Er, untuk sekarang kembalilah ke akademi dan tunggu sampai ada kesempatan untuk membuat konflik antara akademi dan permaisuri Shen Feng. Tong Er merespon, kakek, ayo pergilah bersamaku. Raja Yu berkata, aku tidak bisa duduk dan diam. Ada yang harus kulakukan. Saat kita bertemu nanti, itu akan menjadi kehancuran permaisuri Shen Feng. Jaga dirimu Tong Er. Ya, kakek, jaga dirimu. Dan di sini kita bisa lihat ini ya, kayak aura jahat ya kalau nggak salah ya, yang bekerja sama dengan si Raja Yu. Utusan, apa pemimpin menyetujui permintaanku? Utusannya menjawab, pemimpin ingin kesetiaanmu. Selama kau menyelesaikan tugas ini, pemimpin pasti akan membantu pembalasanmu. Sampaikan terima kasihku kepada pemimpin. Dan sekarang kita ke malam hari, di mana, ayo pasti tahu lah ini. Kalian yang masa kecilnya disuruh nginjek-nginjek tangan, nginjek-nginjek punggung sama entah bapak kek, sama siapa kek, om kek, disuruh injek-injek dulu. Nah, di sini saya lagi nginjek-nginjekin Lintian ya. Lintian berkata, permaisuri Shen Feng sibuk mengurus pemberontak seharian ini. Terlalu banyak kejadian sampai hari ini. Apa kau pikir dia itu nggak pantas memimpin dinasti ini? Hah? Terus Lintian langsung diinjek sama si Sihe. Aduh. Udah tadi tulangnya kepelintir, sekarang diinjek. Sihe berkata, jangan bicara buruk mengenai permaisuri. Tanpa permaisuri yang melindungi kita, dinasti pasti sudah lama hancur. Begitu juga dengan kehidupan stabil kita. Lintia merespon, aku mengerti, aku salah. Aku akan fokus bekerja dan membayar pajak untuk membantu permaisuri. Suamiku emang hebat. Kita langsung, waduh, ribut ya, gelut ya. Kita langsung lompat ke esokan harinya, di mana Tong Er lagi berkultivasi mungkin. Lalu tiba-tiba ada seperti sebuah celah yang terbuka. Seseorang dari dunia atas datang kemari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!